Ratusan pengunjuk rasa dari Front Pembela Islam, Front Betawi Rempuk, Front Betawi Bersatu, dan sejumlah elemen lainnya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membawa 3 tuntutan, yaitu lengserkan Ahok, tangkap Ahok karena korupsi, serta lengserkan Ahok karena melanggar konstitusi. Perwakilan Ormas kemudian menemui Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Mereka meminta KPK menangkap Basuki Cahayapurnama dalam kaitannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras serta reklamasi Teluk Jakarta. Tanggapan dari KPK siap melanjutkan penyidikan untuk segera memberitahu kepada rakyat bahwa Ahok bersalah atau tidak bersalah. Tapi dengan data yang kami bawa, ini Ahok jelas bersalah. Kami punya data yang lengkap bahwasanya dia bersalah. Kami punya data yang valid bahwasanya dia melanggar. Semua yang dia langgar kami catat. Bahkan yang kemarin ditangkap dari anggota DPRD. Kenapa legislatifnya ditangkap? Padahal korelasinya kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena. Bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya. Reklamasi itu. Ketua Umum FPI Muhammad Rizik Syihab menegaskan tidak ada unsur rasis ataupun fasis dalam unjuk rasa ini. Jadi sudah jelas semua, intinya tangkap Ahok karena korupsi. Tangkap Ahok karena korupsi. Selama aksi protes berlangsung, para pengunjuk rasa menutup sementara ruas jalan dari arah Menteng ke arah Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Junaidi Syaifuddin, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap pembahasan Raperda untuk sesuatu yang fungsinya sama gitu, tapi fungsinya berbeda gitu ya. Nah, kita harus tekan fairness itu aja menurut saya gitu. Karena ini patokan ini Pak, ini akan menentukan 15 pulau sisa yang lain. Jumlah izin reklamasi di era Ahok jauh lebih banyak daripada 3 izin yang sudah diterbitkan oleh Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo pada tahun 2012. Menurut Ahok, izin reklamasi pulau ini mengacu kepada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok lalu menerbitkan surat keputusan gubernur. Meski menuai protes dari penggiat lingkungan, Ahok bersikeras tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi yang 17 pulau ini sebetulnya adalah dari Kepres tahun 95. Dan dari 17 pulau itu, kalau nggak salah 9 pulau itu adalah milik BUMN dan BUMD sebetulnya, bukan swasta. Ini sudah melewati AMDAL? Ada yang sudah AMDAL, ada yang 3, ada yang 5 sudah AMDAL. Jadi yang 3 itu sudah ada AMDALnya semua. Ada juga baru membuat studi AMDAL. Jadi semua sudah ada prosesnya, semua sama. Jadi itu juga tidak mengganggu daerah tangkapan nelayan. Karena yang kita uruk 17 pulau dari Kepres kaji itu ada tempat yang kotor, yang tercemar. Hingga kini reklamasi pantai utara Jakarta terus menuai perdebatan, bahkan bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ahok memberi izin kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land PT Muara Wisesa Samudra untuk mereklamasi pantai utara Jakarta. Reklamasi laut seluas 161 hektar itu mencakup 17 pulau. 3 bulan kemudian, di bulan Maret 2015, LSM Jakarta Monitoring Network JMN menggugat keputusan gubernur ini ke PT UN Jakarta. JMN menilai menurut peraturan Presiden tanggal 6 Desember 2012, izin reklamasi adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain dari sisi hukum, reklamasi Teluk Jakarta juga mendapat sorotan dari sisi ekonomi dan lingkungan. Nelayan memprotes hilangnya lokasi mata pencaharian, sementara sejumlah pihak juga khawatir dengan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, akhirnya memilih mengundurkan diri dari Partai Gerindra ketimbang dipecat dari kepengurusan partai. Surat pengunduran diri Sanusi baru diterima anggota Mahkamah Kehormatan Partai sebelum sidang etik dimulai pagi tadi.
Mahkamah Perda Reklamasi Jakarta tersebut memilih mengundurkan diri dari partai. Surat pengunduran diri yang ditulis pada 2 April lalu itu baru disampaikan pihak keluarga kepada anggota Mahkamah Kehormatan sebelum sidang etik dimulai Senin pagi tadi. Surat tersebut ditujukan langsung untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebenarnya kami tidak berhak membuka surat itu karena surat itu ditujukan kepada Ketua DPP Bapak Prabowo Subianto. Tetapi karena sudah disampaikan kepada kami baca. Isinya, sejak dibuatnya surat ini, saya Muhammad Sanusi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Jadi termasuk dari DPR dan dari partai, DPRD dan partai. Nah, karena adanya surat pengunduran itu, kami tidak berhak membicarakan karena sudah bukan anggota Gerindra. Kami tidak menerima atau menolak karena itu kewenangan Bapak Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ini segera kami sampaikan suratnya nanti. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habibur Rahman menuturkan pihak partai tidak bisa lagi menjatuhkan sanksi pada Sanusi karena yang bersangkutan sudah mundur. Ia pun menolak membahas keterkaitan Wakil Ketua DPRD M. Taufik, kakak dari Sanusi dalam penyelidikan kasus suap tersebut. Nah, kalau yang jelas kalau sudah Gerindra ya udah disiplin, penegakan disiplin kan tetap. Artinya mau mundur atau nggak mundur, kalau sekarang kan bukan anggota lagi, mau gimana? Kalau dia nggak mundur ya tahu sendiri konsekuensinya, tapi udah mundur. Yang lebih baik mana sih? Nggak ada yang lebih baik, yang jelas dia udah bukan anggota Gerindra. Surat ini pengunduran diri otomatis diterima atau perlu dirapatkan lagi, Pak? Ya kalau orang mundur masa dicegah, Bos? Mundur ya kita alhamdulillah. Ada pemeriksaan untuk Pak Sanusi ini sih, Pak? Apa pemeriksaan atau apa urusannya? Kalau misalkan dia juga tersangkut dengan kasus. Ya kalau tersangka juga ya kita tunggu dong. Ya jangan kita lebih cepat dari KPK. Ini kan bukan KPK. Ya. Sebelumnya, Sanusi tertangkap tangan oleh KPK saat tengah menerima uang 1,14 miliar rupiah di sebuah mal di Jakarta Selatan. Uang tersebut diduga uang suap dari PT Agung Podomoro Land terkait perubahan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dari Jakarta, Regina Indriani, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Aguan telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri atas dugaan terlibat dengan kasus yang menimpa Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang juga telah dicegah ke luar negeri. Pencegahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pembahasan 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda DKI Jakarta terkait reklamasi Teluk Jakarta. KPK menduga Aguan mengetahui adanya perubahan Raperda reklamasi yang saat ini sedang dibahas di DPRD DKI Jakarta. Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi mengaku sudah menerima surat pencegahan yang dikirimkan KPK. Surat itu masuk pada 1 April lalu. Ya, sejak tanggal 1 April 2016 sudah ada permintaan dari KPK kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan langsung hari itu juga kita lakukan pencegahan ke luar negeri sehingga tersangka AS itu sudah langsung ditetapkan, kita masukkan secara online di dalam sistem ya, sehingga seluruh kantor imigrasi di Indonesia ada 125 langsung melaksanakan pencegahan tersebut. Kini Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menerbitkan surat pencegahan terhadap Aguan Sugianto ke semua kantor imigrasi di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
KPK memeriksa karyawan Agung Podomoro Land, Trinanda Prihartono, sebagai saksi